Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di Tomat Talkshow Ormawa Akuntansi. Saya Vista Indah Putri, dan di sebelah saya ada narasumber yang cantik dan juga hebat, yaitu Ibu Ayumi Rahma SEMAKT selaku Wakil Direktur Utama dari Investasi. Halo Ibu, selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi Ibu habis ngajar? Enggak sih, sekarang lagi buka bimbingan aja untuk hari ini spesial. Ibunya sudah membuka bimbingan dan sudah menyempatkan waktunya banget nih untuk datang ke sini. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Dan hari ini kita itu mau mengusung tema tentang pencegahan dan penanganan anti intoleransi, Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman semua nih, Ibu. Salah satunya yaitu, sebelumnya Ibu, sebelum ke pertanyaannya, untuk pencegahan dan penanganan anti intoleransi itu sangat penting ya sih Ibu untuk diterapkan di sumber manapun, mau atau kampus atau sekolah atau masyarakat. Oh, penting banget. Apalagi kita dalam bermasyarakat, apalagi terutama di lingkungan kampus kan juga dari beragam latar belakang, mulai dari agama, suku, juga beragam latar belakang, perekonomian juga semua beragam latar belakang. Jadi penting banget nih guys untuk kita ya menerapkan pencegahan penanganan intoleransi, karena kita itu berbeda-beda tapi tetap satu ya Bu ya. Oke Ibu, langsung saja mungkin ya ke pertanyaan utama nih Ibu. Apa saja langkah-langkah efektif yang dapat diambil oleh pihak kampus untuk mencegah intoleransi di kampus? Oke, baik. Salah satunya mungkin kayak kalian misalkan kelas ya, pastikan dengan teman-teman yang dari beragam latar belakang. Lalu di Ormawa ini belajar berorganisasi juga kan dari beragam latar belakang. Jadi dari kampus sendiri mungkin menciptakan lingkungan yang kondusif juga agar teman-teman bisa berbaur dengan teman-teman yang lain juga gitu. Dan tidak ada pengkotak-kotakan nih, kan ya. Seperti itu. Iya betul banget ya guys yang dibilang Ibu Ayumi, karena kita tuh hidup tuh nggak sesama suku aja nih. Pasti banyak juga, apalagi di Universitas Pamulang ya Bu ya, banyak banget, ada yang dari Batak jauh-jauh sini. Itu kita terus bisa berteman sama mereka dan kita terus bertoleransi, agamanya apa, sukunya apa ya gitu. Dengan kita berteman dengan dari beragam suku, agama kan juga menambah wawasan juga ya. Iya betul Ibu. Dari daerah lain seperti itu. Iya betul. Oke nih, yang kedua itu bagaimana nih peran pendidikan multikultural dalam mengurangi intoleransi di kampus? Tentunya sangat penting karena yang pertama dapat mengubah pola pikir mahasiswa ya. Mungkin tadinya ketemunya itu aja, di sini ketemu yang ada dari mahasiswa dari Indonesia Timur ya, ada yang dari Sumatera dan lain sebagainya. Jadi membuka wawasan juga dan membuka pola pikir juga gitu dari masyarakat. Lalu juga adanya interaksi antar budaya juga. Jadi kita tahu bahwa kita hidup tuh tidak hanya dengan kelompok kita aja. Gitu. Jadi kita bisa membangun relasi ya, sama yang ini kan kita harus luas guys. Siapa tahu kalian kemarin kan ya kesana jangan ke Pulau Jawa ya, ke Pulau Jawa, dan kita ketemu teman di sana gitu, bisa masuk kerja di sana kan ya. Dan juga memahami adanya perbedaan budaya itu juga penting banget. Simpati dan empatinya ditingkatkan. Iya Ibu. Terus yang ketiga itu apa saja sih Ibu tantangan utama dalam penanganan kasus intoleransi di lingkungan kampus? Yang mungkin tantangannya adalah mungkin terjadi ya kasus intoleransi, cuman mungkin ada beberapa mahasiswa yang takut untuk melapor gitu. Lalu mungkin ada juga orang-orang mahasiswa atau teman-teman yang belum memahami gitu. Memahami itu mungkin misalnya kok begitu sih gitu, padahal memang karena budayanya yang berbeda, bukan karena salah, atau memang budayanya yang berbeda, itu yang perlu dipahami seperti itu. Tapi sekarang itu banyak nggak sih Bu yang intoleransi banget gitu? Enggak sih, kalau yang enggak ya, sangat aman-aman aja. Aman aja, Mahasiswa bergaul, bercampur semua. Tapi walaupun begitu tetap aja guys, kita tuh harus bisa itu menerapkan pencegahan dan penanganan. Takutnya masih ada ya, stigma jangan santai-santai gitu. Bodoh amat kok yang Iya, terus yang kelima tuh bagaimana Ibu media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan toleransi dan mengurangi intoleransi? Karena sekarang tuh kan anak-anak Gen Z lagi marah-marahnya ya Ibu ya.
pakai media sosial sebagai acuan gitu. Mereka tuh kadang nggak bisa lepas dari HP juga, apalagi scroll TikTok. Sebelum tidur pun harus scroll TikTok gitu. Jadi gimana sih Ibu? Tentunya penting banget kan media sosial itu juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi untuk menunjukkan bahwa walaupun beragam-ragam kita tetap sama kok gitu. Apalagi sekarang juga kan ada program-program kayak misalkan pertukaran mahasiswa juga. Mungkin ada teman sekelasnya yang berasal dari kampus lain juga ya kan, dari daerah lain juga bisa menjadi sarana kita juga untuk melihat dan memahami budaya yang lain juga. Media sosial itu bisa digunakan untuk sebagai penarasian yang positif juga, gitu. Menggunakan platform media sosial juga untuk menyebarkan kehidupan yang positif juga yang terjadi di lingkungan kampus kita. Terus nih yang terakhir nih Bu, apa peran keluarga dalam membentuk sikap toleransi pada anak-anak? Ini gak harus guru dan dosen ya yang harus tapi si keluarga pun penting ya Bu ya, harus sejak dini ditanamkan jadi bagaimana toleransi Ibu ya. Yang pasti pendidikan sejak dini ya, bahwa dikenalkan bahwa mungkin anak kecil taunya ya udah lingkungan dia aja dengan budaya dia, bahwa sebenarnya ada loh teman-teman yang lain dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda juga harus dikenalkan juga, karena kalau misalkan hanya bergaul dengan yang itu aja pasti kan kita nggak kurang gitu loh, kurang interaksi. Jadi harus dibiasakan untuk berinteraksi dengan dan diberikan pemahaman juga gitu. Jadi peran keluarga itu sangat penting ya, nggak harus dosen, guru ataupun tetangga. Sejak dini biar nggak kaget. Iya, sejak dini ya, peran keluarga itu penting. Jadi walaupun intoleransi itu sekarang sudah jarang ya Bu ya, tapi pencegahan penanganannya itu sangat penting karena kita nggak tahu kedepannya bagaimana dan kita akan mau menuju Indonesia emas ya Bu ya. Jadi harus benar-benar satu nih antara suku, ras, budaya gitu. Jadi sangat penting ya guys. Karena agar tidak terjadi konflik juga. Ya Allah. Keuntungannya mungkin kita bisa menambah relasi, bisa mungkin kalau di luar Pulau Jawa kan kadang ada pekerjaan yang gajinya banget. Siapa tahu teman kita itu salah satunya gitu yang bisa membawa kita ke sana. Betul. Oke, mungkin segitu saja sih Ibu ya untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak loh Ibu sudah menyempatkan waktunya ini. Udah jam berapa, udah sore-sore gitu ya. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Kakak. Baik, cuma segitu aja ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.